Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sendirawan dan teman saya Jaki Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang RBS yang telah kita buat dari WBS. Oke, mari kita buka filenya. Nah, ini adalah file WBS yang telah kita buat. Nah, ini adalah gambar WBS yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita ke RBS yang telah kita buat dari WBS ini. Nah, sebelumnya, apa sih itu RBS? Nah, RBS adalah alat manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai jenis risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proyek atau aktivitas. Nah, RBS mengorganisasi risiko-risiko ini secara hierarkis berdasarkan tahap atau area tertentu dari proyek sehingga memudahkan tim proyek untuk memahami dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Nah, kita bikin RBS ini di Canva ya. Berhubung RBS-nya kita sudah buat, mari kita buka. Nah, yang pertama ada risiko proyek. Ini adalah level teratas dalam RBS yang mencakup semua jenis risiko yang relevan dan dengan proyek secara keseluruhan. Risiko-risiko ini harus dikelola secara strategis dan terintegrasi dengan tujuan proyek secara umum. Nah, di dalamnya ada risiko inisiasi. Tahap ini mencakup risiko-risiko yang mungkin muncul selama fase inisiasi proyek, di mana tujuan dan ruang lingkup proyek ditetapkan dan disetujui. Di dalamnya tidak ada dukungan manajemen yang cukup. Risiko bahwa tidak ada dukungan atau komitmen yang memadai dari tingkat manajemen yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan proyek. Yang kedua ada ketidakjelasan tujuan proyek. Risiko bahwa tujuan proyek tidak jelas atau tidak dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Selanjutnya ada ketidakkonsistenan dalam komitmen stakeholder. Risiko bahwa stakeholder kunci tidak konsisten dalam komitmen mereka terhadap proyek yang dapat menyebabkan perubahan prioritas atau dukungan yang tidak konsisten. Yang kedua ada risiko perencanaan. Pada tahap ini, risiko-risiko terkait dengan perencanaan proyek termasuk estimasi persyaratan teknis dan manajemen risiko diidentifikasi. Di dalamnya adalah kesalahan dalam estimasi kebutuhan dan sumber daya. Risiko bahwa estimasi yang salah terhadap kebutuhan proyek atau sumber daya yang dibutuhkan dapat mengarah kepada keterlambatan atau peningkatan biaya. Yang kedua ada kurangnya pemahaman terhadap teknis atau regulasi yang berlaku. Risiko bahwa kurangnya pemahaman terhadap teknis atau regulasi yang berlaku dapat menyebabkan kesalahan dan desain atau kepatuhan. Keterbatasan dalam perencanaan manajemen risiko. Nah, risiko bahwa rencana manajemen risiko tidak memadai untuk mengidentifikasi atau mengelola risiko yang mungkin terjadi selama proyek. Yang ketiga ada risiko eksekusi. Tahap ini mencakup risiko-risiko yang terkait dengan implementasi dan pengembangan proyek. Di dalamnya ada keterlambatan dalam pengembangan sistem. Risiko bahwa ada keterlambatan dalam pengembangan atau menyelesaikan komponen sistem yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada kegagalan dalam integrasi komponen sistem. Risiko bahwa integrasi antara komponen-komponen sistem tidak berjalan dengan baik atau tidak memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada masalah kualitas dalam kode atau desain. Risiko bahwa ada masalah kualitas dalam kode yang dapat menyebabkan bug atau masalah teknis lainnya. Selanjutnya ada ketidaksesuaian teknologi terhadap kebutuhan bisnis. Risiko bahwa teknologi yang dipilih atau dikembangkan tidak memenuhi kebutuhan bisnis atau ekspektasi pengguna. Yang keempat ada risiko pemantauan dan pengendalian. Tahap ini mencakup risiko-risiko yang terkait dengan memantau kemajuan proyek dan mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi. Di dalamnya ada ketidakmampuan dalam memonitor kemajuan proyek secara tepat. Risiko bahwa sistem pemantauan atau metrik yang diterapkan tidak dapat memberikan informasi yang cukup atau akurat tentang kemajuan proyek. Selanjutnya ada kualitas hasil pengembangan yang tidak memenuhi standar. Nah, risiko bahwa hasil dari pengembangan tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan atau diperlukan. Selanjutnya ada kesulitan dalam mengidentifikasi dan menanggapi perubahan kebutuhan. Risiko bahwa perubahan dalam kebutuhan atau persyaratan tidak diidentifikasi atau direspon dengan baik selama implementasi proyek. Nah,
Yang terakhir ada risiko penutupan. Tahap terakhir mencakup risiko-risiko yang terkait dengan menyelesaikan proyek dan mentransfer hasilnya ke tim operasional atau pengguna akhir. Di dalamnya ada keterlambatan dalam menyelesaikan dokumen penutupan proyek. Risiko bahwa proses penutupan proyek, termasuk penyesuaian dokumentasi dan pelaporan akhir, tidak selesai tepat waktu. Selanjutnya ada tidak adanya proses penerimaan yang efektif oleh tim operasional. Risiko bahwa hasil proyek tidak diterima atau diimplementasikan secara efektif oleh tim operasional yang dapat mempengaruhi keberlanjutan atau manfaat proyek. Dengan menggunakan RBS yang struktur ini, tim proyek dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko proyek dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kesuksesan dan keberlanjutan proyek secara keseluruhan. RBS membantu dalam menyusun rencana mitigasi yang tepat untuk setiap risiko yang diidentifikasi, serta memfasilitasi pemantauan dan pengendalian yang efektif selama siklus hidup proyek. Nah, sekian dari kami, itulah RBS dan WBS yang telah kita buat. Sebelumnya, wassalam. Assalamualaikum.